Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengawasan masjid apa ini? Lagi Al-Maqbulah. Al-Maqbul. Karena berkaitan dengan ini ganti, Pak. Amin jadi makbul. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, keimanan dan keislaman sehingga dapat berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Amin ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama tentang pemulasaraan jenazah pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga-keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kelihatan Bu? Kelihatan ya? Walaupun tulisannya kecil-kecil tidak apa-apa. Sepenting ketok fotonya Bu ya. Ini foto masih waktu masih muda Pak. Ya, sehingga rambutnya ngebiak ya. Sekarang ya wis tua. Ya, mundur sedikit biar agak cetak. Baik, saya asli Klaten Bu. Sekarang tinggal di Sukoharjo, tapi aktivitas di Surakarta. Jadi aslinya Klaten, tinggalnya di Sukoharjo, aktivitas di Solo. Baik, kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Kerohanian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Lanjut saja. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Jenazah itu ada yang normal, ada yang dulu 2 tahun yang lalu karena COVID gitu ya. Seseorang itu akan melihat bahwa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentunya nanti akan merasakan kematian. Sering disampaikan oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lah kita sudah terlanjur hidup, ya. Kita sudah terlanjur hidup, maka dari itu pasti akan merasakan kematian. Boleh jadi nanti yang meninggal duluan itu Bapak Ibu duluan, saya yang akhir. Atau demikian boleh jadi mungkin nanti saya yang akhir, Bapak Ibu yang duluan. Gitu ya. Tentunya ketika ada yang meninggal dunia, kita harus mempersiapkan diri untuk bisa merawat jenazah itu. Nah, jenazah kalau normal tidak masalah. Kondisi utuh tidak ada masalah gitu ya. Masalah enggak? Karena saya mesti pedih. Ya sama. Nah, kondisi utuh itu aja takut, apalagi kondisi tidak utuh. Konon ceritanya kalau masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, ketika ada pesawat di bandara di Sumarmo gitu ya, ketika nabrak kuburan itu masya Allah. Itu baru itu, apalagi yang jatuh ke laut, ya, mengerikan betul. Udah tidak kelihatan dari cerita teman saya satpam itu sampai tangannya sendiri, kepalanya sendiri, macam-macam sendiri. Seperti itu. Nah, tetapi hal itu harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan jenazah COVID. Kalau dulu COVID ada masalah, sudah serahkan rumah sakit. Nah sekarang, alhamdulillah tidak begitu banyak. Mudah-mudahan tidak ada, gitu ya. Kalau insya Allah kalau apa namanya pengalaman kami dari tim, kebetulan salah satu dari tim Kamboja. Tim Kamboja ini dari mulai meninggal dunia, kemudian merawat sampai mengkafani, kemudian menguburkan.
sampai menguburkan dari tim. Kebetulan saya koordinator 1 untuk tim penguburan jenazah COVID itu. Nah, kalau di rumah sakit tidak ada masalah, yang masalah di rumah. Kalau dulu takutnya Masya Allah. Jangankan kalau jenazah COVID, watuk udah mati gitu. Ya, watuk, wahim udah melayu gitu. Sampai sholatnya jaraknya semeter ya. Sini semeter enggak? Hah? Iya. Oh enggak, oh alhamdulillah. Kalau enggak ada jaraknya alhamdulillah. Karena di tempat-tempat lain, termasuk di PKU. Oh, di PKU itu kalau enggak di jarak sempit kok. Ya akhirnya ya di jarak juga, akhirnya ya itu. Tapi alhamdulillah di kampung saya enggak ada jarak. Di kampung saya itu mau rapat dan makin rapat. Ya, alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Tetapi untuk praktek nanti yang terakhir enggak usah. Ya, hanya memandikan, mengkafani, mensolatkan. Nah, menguburkan besok aja praktek ya. Sekarang enggak usah. Lah yang pertama yang kita siapkan adalah petugasnya. Nah, kita, petugasnya itu dunia 1 berani, 2 cakap. Cakap itu bukan cakep. Beda Bu ya. Jadi jangan keliru. Cakap itu bukan cakep. Cakap itu iso. Nah, begini. Petugas itu harus dua-duanya bisa. 1 berani, 2 cakap. Berani ning ra iso. Ora iso. Enggak mungkin. Demikian juga iso ning ra wani. Oke tunggale. Nah, termasuk ibu-ibu yang di belakang itu. Terus banter ya. Ini dua-duanya harus. Yo berani, yo cakap, mampu menguasai ilmunya, ya kemudian bisa mempraktekannya. Gitu. Ya, kelihatan Bu ya. Baik. Kemudian yang kedua, peralatannya. Peralatan baik untuk petugas maupun untuk jenazahnya. Jadi kalau memandikan jenazah itu, Bapak Ibu, jangan hanya tangan kosong. Kalau bisa nanti disiapkan ada handscoon-nya. Ada atau apa namanya? Sarung tangannya. Ya nanti dibelikan di apotek, Pak. Masjid Al-Amin nanti untuk tim setelah ini bentuk tim, kemudian dari Tamir ya mengusahakan bagaimana mengadakan itu. Mengurang. Ya, isi satu Pak itu isinya bukan yang atau terus mungkin mati langsung wolu kan mungkin. Gitu ya. Insya Allah lah gitu ya. Nanti petugasnya kan paling sekitar berapa? Ya, 3 orang atau 2 orang aja bisa. 2 orang nanti untuk memandikan, nanti 2 orang mempersiapkan untuk mengkafani. Nah kemudian untuk jenazah otomatis kain kapan segala macamnya, hapur barus, nanti ada sabun, ada sampo segala macamnya. Tadi apa ini? Wah ini tidak kelihatan ini. Tidak kelihatan ya sudah apa? Sudah saja ya. Wala ini. Anda bisa ya dia? Tidak kelihatan semuanya ya. Apa karena besar? Ini ada yang hilang itu. Ada kecil kan? Atas semua satu. Mana? Dari 1 nggak bisa. Kecil. Ini. Bukan laptopnya jadi nggak begitu. Segini pas kira. Bawahnya itu. Bawahnya. Biasanya. Ini peralatan yang disiapkan. Ini untuk petugasnya. 1 kaos tangan atau handscoon. Kemudian sepatu boot kalau ada. Biasanya bapak tukang punya ya. Bapak tukang itu sepatu boot itu. Kemudian sekot plastik atau pelindung badan atau biasa orang Inggris mengatakan celemek gitu ya. Kemudian masker, kemudian baju khusus kalau ada yang nanti setelah selesai kemudian dicuci. Nah, Pak itu ada palu sama gergaji Pak. Iya.
Konon ceritanya ketika waktu COVID itu, gergaji itu pentingnya adalah untuk memotong bambu itu. Jadi kalau menguburkan jenazah itu dengan jenazah yang begitu luas lebar seperti Bonoloyo, itu ngangkatnya itu begitu berat, Pak. Ya kalau hanya seperti panjenengan itu kecil-kecil lah, ya mungkin 2 orang, 4 orang masih bisa. Tapi kalau petugasnya 2 orang, itu sangat susah ketika masuk melalui kijing-kijing yang begitu luar biasa seperti itu. Karena waktu COVID itu ya sakarepe sak entengi nggone ya gitu, sampai begitu. Wis regane mahal, nggone sak-sake, kadang-kadang petugas kami dari tim Kamboja itu masyaallah. Engko diunek-unekke keluargane. Masyaallah. Itu luar biasa betul. Sehingga ini pentingnya gergaji itu. Kok ada palu itu satu nanti untuk menghancurkan apa namanya kapur barus, sebagian nanti dicampurkan dengan air untuk siraman yang terakhir, demikian juga nanti sebagian yang ditaburkan di setiap lembar kain kafan. Itu ceritanya begitu. Yang kedua, kalau konon dulu masa COVID itu jenazah itu dimasukkan di peti betul, bahkan masih pakai plastik gitu. Dan ketika itu alhamdulillah PKU Muhammadiyah Surakarta itu merupakan salah satu mungkin waktu itu seluruh dunia pertama kali yang jenazah COVID dimandikan. Yang lainnya belum berani memandikan. Kami dari tim sudah memandikan jenazah COVID waktu itu. Awal pertama kali kita punya pasien COVID meninggal dunia kebetulan tetangga saya. Ini alhamdulillah seperti itu. Nah, ini bajunya waktu itu memandikan jenazah seperti ini. Ketika zaman COVID itu. Tapi waktu itu memang boleh, keluarga boleh memandikan, ikut mandikan boleh, ikut menyaksikan boleh. Ning ya pakai baju seperti ini. Ning bayar dhewe. Oh, tuku waktu itu hazmat 500.000. Padahal yang meninggal banyak kali, kita ratusan waktu itu memandikan jenazah COVID itu. Sehingga ini begitu luar biasa kayak capung ya. Nah, peralatan untuk kain kafan dan lain sebagainya ini untuk peralatan jenazahnya kita harus siap. Mungkin nanti masjid ini menyiapkan ya semuanya sudah lengkap. Jangan sampai kain kafan entek bingung malam-malam apalagi sing dodol sapa? Pokoknya tambah minggu. Hari akad seperti ini dodol kapan jam piro? Maka segera disiapkan gitu. Nah, kain kafan untuk jenazah laki-laki itu kurang lebih sekitar 7-9 meter. Karena kita melihat orang Indonesia itu paling tinggi berapa sih? Paling 1,7 udah tinggi ya. Artinya kalau dihitung 2 meter dibuat 3 lembar plus nanti apa namanya? Talinya 7, kemudian penutup aurat sudah cukup. 9 itu turah lah kira-kira. Nah, lalu bagaimana? Kalau perempuan sekitar 11 sampai 13 meter. Nah, sekarang cara membuatnya. Nanti ketika ada jenazah itu, katakanlah ditidurkan di ini, nanti diukur dari kepala, dilebihkan kira-kira 1 kilo atau 2 genggam. Kemudian dari ujung kakinya, dilebihkan sekitar 1 kilo atau 2 genggam. Dibuat 3 lembar untuk laki-laki, kemudian ditambah kain penutup auratnya. Nah, boleh enggak Pak? Katanya minta baju itu Pak. Ya. Kita itu diajarkan oleh Nabi cukup 3 lembar saja. 3 lembar saja. Sehingga tidak usah ditambah macam-macam. Nabi itu dalam hadisnya, Nabi walaupun pakai surban, ketika beliau meninggal tidak pakai surban. Demikian juga walaupun pakai jubah, Nabi tidak pakai jubah. Sehingga tidak perlu pakai baju kurung. Protes. Oh, biasanya ngono. Lah, biasanya. Tapi kan sesuai dengan syariat kita itu. Bukan biasanya. Nek gur biasanya, oh tak buntel bagor iso. Padahal tidak begitu. Ya. Orang-orang luar Jawa itu sampai di pakai kepang apa itu ya itu biasa, namun tidak ada pakai kepang sudah tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan syariat ya harus seperti itu.
tidak boleh lebih karena berkaitan dengan syariat. Maka untuk laki-laki cukup 3 lembar, kemudian tambah 1 untuk penutup aurat. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat talinya. Membuat tali itu cukup dihitung kurang lebih 2 atau 3 jari. Kalau kain kafan udah siap kan ya? Kain kafan itu hanya motong selek. Kalau yang bagus itu nyobek itu udah mudah sekali. Ini kainnya rada sisa ya, waduh, udah tak motong siji kesuwen lah. Cari kain yang bagus, yang sobek itu langsung bisa. Kami dari tim rumah sakit juga begitu. Bahkan pernah sempat diganti itu, ganti lagi. Saya minta untuk diperbarui. Beli yang seperti dulu. Harganya mahal tidak apa-apa, mahal sih ya. Daripada merepotkan petugas ya jadi pada gitu ya. Itu. Yang kedua, pentingnya di situ kenapa di dalam membuat ini biar mudah itu cepat. Kemudian yang berikutnya cukup dengan membuat kain penutup aurat itu cukup ya kurang lebih sekitar 3 hilan itu sudah cukup, nanti dilipat. Insya Allah cukup. Nah boleh enggak pakai tali? Ya mau pakai tali enggak apa-apa. Orang mungkin yang nganggo tali terus diglok. Ya. Orang mungkin jenazahnya ngadeg kok. Jenazah ngadeg kok malah diglok kan enggak. Kan dilempet ini aja sudah cukup. Enggak usah pakai tali enggak apa-apa. Kalau toh mau pakai tali ya mau. Kira-kira begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya pakai yang dipakai perempuan. Perempuan itu cukup dengan 2 penutup jenazah. 2 penutup, kain penutup. Yang kedua nanti membuat jilbab. Yang ketiga baju kurung. Yang keempat baju basahan. Jumlahnya 5 lembar. 2 penutup, kerudung, baju kurung, penutup ini atau baju basahan. Baju basahan itu apa, Bu? Kemben. Nah, kemben. Sehingga 5 lembar. Nah, kemudian bagaimana ketika ada kapur barus ini? Kapur barus tadi itu, mohon maaf, dilembutkan atau dihancurkan pakai palu atau pakai gulek-gulek ya, boleh saya dengan bisa lah. Nah, kemudian nanti sebagian nanti dicampur dengan air untuk siraman yang terakhir. Yang kedua nanti ditaburkan di jenazah atau di setiap helai kain kafan. Kemudian ada sabun mandi. Sabun mandi itu panjenengan boleh pesan Bu ya. Mau Lifebuoy juga boleh, mau Lux juga boleh, wes bebas. Bapak pesan nanti aku mandi besok meninggal sabunku sabun ya boleh, terserah. Kami dari tim hanya menyampaikan bahwa sabun sekarang itu kan harus ada model sabun cair ya. Bahkan sudah ada yang namanya campuran daun bidara. Ya boleh membuatnya. Tetapi saran kami dari tim pakainya sabun yang batangan. Sabun batangan nanti disisir ya. Pakai peso itu, kemudian dimasukkan di baskom, dikasih air, pokok ganti, tinggal untuk mandi kan gampang gitu ya. Jadi harus, yo jangan terus ini sabunnya terus begini, oh ya adus awake dhewe kesuwen, ya orang aku tangan Bu ya, tangan dipukul-pukul, tapi enggak gitu, pakai baskom tadi itu, sabunnya diirisi, bukan sabun sendiri-sendiri, ini sabun kecil, sekarang kecil ada sabun. Terus dengan naik saya baru mundur agak dilapkan ya kesuwen setelah subuh. Jadi sabunnya saya pakai itu diirisi dulu. Ya. Kemudian yang saya sarankan adalah batangan. Kenapa? Kalau sabun cair itu licin Pak, licin, sehingga ada sejenis kayak ada minyaknya gitu. Nah sekarang bayangkan memandikan jenazah mau mulai model di pangku, wah lah repot. Sabunnya lunyu, wah akhirnya jenazahnya diglok, wah. Langsung mlebu film Hidayah. Nggak usah, jadi mau seperti itu. Kemudian sampo nanti disampo, ya, ketika mandikan itu cara mandikannya itu kalau dalam hadis itu dimulai dari sebelah kanan anggota wudhunya.
Ada sebagian ulama ada diwudoni, ya monggo saja. Tapi kalau ngelihat hadisnya itu dimulai atau diawali dari sebelah kanan anggota wudhunya. Jadi mandikan dari sini, kanan anggota wudhunya. Jenazah itu bukan kita loh ya. Jadi kalau mandikan itu jangan lihat kita, jenazahnya. Nah, jenazahnya ini muncul ngalir, kan? Nah, dari sebelah kanan sini, guyur dulu atau pakai selang ya selang 1 sampai bawah, 2 sebelah kanan dulu sampai 3, kemudian sebelah kirinya 3, 1 2 3, baru itu secara keseluruhan 1 2 3, dan bilangannya gasal. 1 boleh nih embernya gede. Ini pakai gayung ya 3 kali, sebelah kanan 1 sampai bawah, 2 seperti mandi janabah itu ya, 1 2 3 sebelah kiri, 1 2 3 keseluruhan dari ujung kepala sama ujung kaki, nambah disabuni. Nah, sabun semuanya, dan tidak boleh terbuka. Nah, itu mriki teng ajeng omah Pak ya, mandikan jenazah. Betul ya? Terus tutupin apa? Kain sing nyekel sapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Campur. Malah campur. Yang itu jenazah kok campur? Oh, pakai rono. Berarti tidak ada yang megang. Oh, alhamdulillah. Nah, dipegang kan begini. Ini. Oh, yang itu siapa? Ya. Kalau pakai rono insya Allah tidak masalah Pak. Ini rononya bolong ra? Oh, karena bolong. Gitu ya. Kalau tidak pakai rono, sebaiknya dimandikan itu di tempat tertutup, di kamar mandi di rumah. Itu lebih bagus, bukan di luar. Kenapa? Airnya itu nanti ketika netes itu bukan ke dalam, bukan ke apa namanya, ke latare dhewe. Ning langsung masuk septic tank, gitu loh. Contoh nanti di depan situ tutup semuanya, mandikan di kerannya masjid. Ini malah medeni Pak. Ya, enggak apa-apa. Sehingga air itu langsung mengalir ke septic tank. Nah nanti kalau jenazahnya sakitnya biasa, enggak ada masalah. Karena sakitnya itu menular. Siapa yang tanggung jawab? Ayo. Nah, itu ya. Kan susah. Kami dari tim itu sudah manti-manti hal seperti itu. Lah kecuali udah punya alatnya. Sekarang pakai stainless itu kan airnya langsung ya. Ini ya nyelangi ya teko selokan betul. Karena rata-rata kan tidak begitu. Ya, rata-rata kan tidak begitu. Nah, ini pentingnya di situ. Tapi ya monggo, intinya adalah di dalam memandikan itu tidak boleh campur, Pak. Nek campur kaya es campur ya enak. Ini nek jenazah kemudian sing ngedusi campur terus piye? Apa meneh sing nganggo modin? Modin kan ya lanang ya. Ada yang modin di sini? Tidak ada? Alhamdulillah. Biasanya kan sing ngedusi modin. Mergo rene sing wani. Di kampung saya begitu. Sempat dulu saya padu karo modine. Nah, karena saya tahu dari rumah sakit, saya tahu bagaimana syariat Islam padu karo modine. Pak, lho ngapunten jenengan lanang ngedusi mbah kula wedok. Kan gondrong desa nggih. Nah, laki-laki yo ndak usah di kelabang, ndak usah dikepang lanang. Walaupun gondrong, walaupun rambutnya panjang, karena aturannya itu perempuan yang dikepang. Semonten ugi sebaliknya, ibu-ibu sudah rambutnya tidak punya, ya sudah, rambutnya sidak ngepang dia kangelan, kan begitu. Nah, maka dari itu, ini tujuannya seperti itu. Kemudian waslap itu nanti untuk memandikan tadi itu, ngosoi tadi itu, nyabuni. Kalau tidak ada, cukup panjenengan nyobek saja ini. Kain kafan disobek, kemudian dililitkan di tangan tadi sebagai pengganti waslap. Sehingga untuk ngosok itu bersih, keset. Boleh tidak dicampur dengan daun bidara? Boleh. Campur dengan daun kelor? Boleh. Tidak ada daun johar? Boleh. Tahu daun johar Pak ya? Nah daun johar ngerti nggak? Saya bang desa sebenarnya. Mereka orang kota saya kira ngerti johar ini apa? Tahu daun johar ya? Nah, karena di sini banyak daun johar masih banyak.
Itu. Boleh, daun kelor, insya Allah mudah sekarang. Apalagi bidara, bidara sekarang itu sudah bentuknya serbuk banyak sekali di toko-toko herbal gitu ya. Kemudian kapas, kapas itu nanti untuk menyumbat dari lubang-lubang ini. Hidung dua, telinga dua, kemudian belakang, kemudian mulut. Tetapi secukupnya saja. Biar ngerti, baik ku zaman uripe mula. Wala iram. Opo wis kabeh diserani kabeh. Akhirnya ndokoe nanggon lambene iku disokok-sokok nganti anu. Ya enggak perlu, secukupnya saja. Ora usah sampai dilebok-lebokne wis ben kuapok isan. Biyen uripe galak iram, enggak usah. Gitu ya. Jadi pentingnya di situ. Nah, kemudian selang. Nah, sekarang modelnya pakai selang. Jadi kalau pakai gayung itu kan susah. Susahnya bagaimana? Susahnya yang megang gayung piyambak-piyambak urutannya orang mudeng. Pertama kan seharusnya kanan dulu, 1, 2, 3 baru kiri. Hasilnya nyekel gayung kabeh gayung. Apa ora urut no? Kabeh pengen ndang ngedusi, ndang resik. Loh, ndak gitu. Ada acaranya, ada tata cara, ada aturannya. Seperti mandi kan tidak mungkin dengan ngedus terus bareng. Yuran tidak mungkin lorok. Walaupun gayungnya loro eneng. Tapi mandi janabahnya tidak boleh. Biur tidak boleh. Ya satu-satu kanan dulu. Nah, kecuali adusin kali. Biur gitu ya. Kok saya dulu kanan dulu. Nyabuni ya kanan dulu, baru kiri ya gitu loh. Paham deh? Orang sangat apa ya. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya jenazah COVID. Dulu disemprot pakai klorin dulu 0,5%. Itu dan ditambah dengan plastik pembungkus. Setiap helai kafan ada plastiknya. Kafan plastik, kafan plastik, kafan plastik. Kalau laki-laki berarti 3 ya plastiknya tapi 3 lembar. Kemudian nanti memasukkan di kantong jenazah, tutup plastik lagi, dimasukkan di peti jenazah, pakai tutup plastik lagi. Masya Allah. Jadi kalau dulu ngurus jenazah itu, COVID itu Masya Allah, luar biasa betul. Dan alhamdulillah saya sampaikan waktu itu, ketika jenazah sudah dimasukkan di peti jenazah, langsung diiringkan dan dipastikan miring, sehingga nanti kantong jenazahnya itu dipaku dengan petinya jenazah itu sampai miring betul, jangan sampai jatuh. Kenapa? Ya itulah aturan begitu. Jenazah itu ketika menguburkan itu kondisi miring kanan, gitu. Sehingga tidak boleh sembarangan. Wes gelundung noe, enggak gitu. Tetap harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sprayer boleh. Ya. Nah, ini caranya. Buat tali itu cukup 2 jari atau 3 jari, buat 8 yang nanti 2 untuk bagian dasar disambung. Karena bagian kita paling lebar kan dada. Walaupun ada orang sekarang kan kotak. Nanti kok dhuwure kotak. Dua kabeh ya boleh. Karena mohon maaf, ibu-ibu sekarang itu kan kelebihan berat badan. Bapak sekarang juga kelebihan berat badan. Saya tidak ngomong lemu ya. Karena orang lemu itu sensi ya. Ini kelebihan berat badan ini saya rada-rada. Itu kan ya bagian lebar di sini lebar. Nanti agak sini pinggangnya juga lebar ya disambung buatnya berarti 10. Intinya ganjil. Dewasa itu kepala 1, 2 leher, 3 dada, 4 nanti di pinggang, ya, kemudian 5 di dengkul, ya, kemudian 6 di atas atau di pas mata kaki, kemudian 7 di bawah kaki, 7 utas tali. Kalau anak-anak berapa? Cukup 5 saja. 5 saja. Diatur nanti boleh seimbang boleh. Kalau bayi cukup dengan 3 saja. Lalu bagaimana kalau orangnya besar? Dulu saya memandikan jenazah itu sekitar 190 kilo. Jadi besar betul. Ngangkat kangelan. Caranya ada waktu itu, saya ngangkat pakai spray, Pak. Jadi spray itu diangkat bareng-bareng 10 orang yang angkat. Bayangkan. Kalau masih hidup begini itu ngangkatan gampang, Pak. Cekel tangannya sikile gampang. Aneh jenazah mau tak cekel sikile. Cekel tangannya. Enggak kan? Maka pakai spray, pakai kain yang tebal, diangkat bareng-bareng.
Kemudian yang kedua, nanti kain kafannya kan tidak mungkin kalau kain kafan yang kecil itu, maka kain kafannya disambung, Pak. Kain kafannya nanti dibuat, kalau laki-laki baru 3, dibuat 6 lembar, kemudian didondong, Pak. Paham ya? Jadi kain satu dengan yang kedua didondong, jadikan satu. Yang mana satu, yang ketiga dan yang keempat didondong dari satu, yang kelima dan keenam didondong yang satu. Biar lebar, sehingga nanti cukup ketika untuk membungkusnya. Karena waktu betul-betul susah. Mau cari kain-kain yang sebesar itu baik dari mana? Kecuali didondong. Nah begitu. Lalu bagaimana? Boleh enggak kain kafan itu warnanya beda? Ya boleh. Ini dulu juragan batik, kain kafannya batik. Boleh enggak? Boleh. Oh ternyata nih mandat kalau PDIP moncong putih. Kain kafannya abang, gambarnya moncong putih. Ya boleh. Ning nek ra eneng kain kafan. Ngono. Ning kain kafan wong sunai putih ya putih ngono lho. Ora terus moncong putih tok. Ya enggak begitu. Jadi begitu. Nah ini kain kafannya pembungkusnya tadi diukur dari kepala, dilebihkan 2 genggam atau 1 wilan. Dari ujung kaki juga begitu, dibuat 3 lembar. Kerudungnya, potong kain kafan selebar kain itu, yang kemudian dilipat jadi 3. Seperti ibu pakai kerudung yang segitiga itu, Be. Nah itu kan 120 lah cukup. Atau 100 meter, 100 cm bisa. Ya. Baju kurung untuk ibu-ibu, baju kurung ini silahkan diukur dari pundak sampai ke mata kaki, dibuat 2 kali lipatnya. Kemudian nanti dilempit pertama dari ujung sini sampai sama, kemudian dilempit lagi, kemudian dipotong tengahnya, kemudian tinggal digunting tengahnya dari lipatan tadi itu, kemudian dipotong tengahnya, tinggal nyobek sedikit bisa jadi baju kurung. Nanti prakteknya lebih gampang. Nah ini sembayangnya udah tangan, susah. Baju basahan ya, cukup saja nih. Lipatkan di bangkean kita, wes diturasi cukup. Diperkirakan saja, kira-kira ini rada kelebihan berat badan, ini agak kurus ya. Dengan kita bisa. Kain penutup aurat ya cukup ini selembar saja. Oh ini ya. Mohon maaf, jadi saya ketika menampilkan ini, bayangan kita itu harus diluruskan. Ya, itu bukan mie ayam pocong. Karena sekarang kalau mie ayam pocong itu filenya beda. Mie ayam ning duwe perjugian pocong ngono lho. Itu main gitu. Tapi itu kan enggak. Itu pocong makan mie ayam. Artinya masih hidup itu. Wong isih doyan mie ayam kok. Artinya itu buatan saja. Nah, laki-laki ini dalam membuatnya, buat tali 7 helai dengan 8 yang disambung tadi. Kemudian kain pembungkus cukup 3 lembar, kemudian penutup kain dalam rangka untuk menutup aurat secukupnya. Untuk kain kafan perempuan ini 7 helai sama ini talinya. Kemudian kain pembungkus 2 lembar, kemudian kerudung, nanti letaknya ini berurutan. Kemudian baju kurung, kain basahan dan kain penutup aurat. Ini berikutnya bagaimana cara menatanya. Ini laki-laki. Baik, modal pertama ini dari bawah nanti diiringkan ke sebelah kiri dulu. Karena bagian yang lebar itu kan sini. Maka untuk kain-kain yang kira-kira 120 nanti diiringkan sedikit ke kiri. Kemudian yang kedua lurus, kemudian yang diiringkan di sebagian ke kanan sedikit. Kemudian yang ketiga lurus. Ini kain penutup auratnya. Oke. Ini untuk model kedua. Ini model orang-orang Jawa Baratan. Kalau Jawa Tengah ke Timur itu model yang pertama. Ini dari ini diluruskan semuanya. Lurus tetapi agak geser ke kiri. Yang kedua agak geser ke kanan. Baru yang ketiga ini lurus. Tengah. Kain penutup aurat. Nah. Sekarang yang perempuan ini sama. Nanti agak sebelah ke kiri dulu. Yang kedua sebelah kanan. Kerudung, urut ya.
Baju kurung nanti dijulirkan ke atas, baju basahan, perut warot, lah, itu ya. Nah ini cara mandikannya. Itu nanti dinaikkan kepalanya dan sedikit badannya. Ini bahasa orang Jawa ngongklok gitu ya. Diongkok dulu biar ditekan perutnya dan dadanya untuk mengeluarkan kotoran yang baik dari mulut maupun dari belakang. Jadi sebelum dimandikan, diongklok dulu, keluar pulang dari mulut, nanti ke kiri kanan diringkan biar keluar dari mulutnya, dibersihkan. Kalau pakai selang mudah, tinggal gayur saja pelan-pelan sampai keluar dari mulutnya kotoran atau dari belakang, dibersihkan dulu selesai, baru kemudian dimandikan. Kalau mau diwudu baru diwudu, gitu ya. Seperti kita mau mandi janabat, dibersihkan dulu baru wudu. Paham ya? Nah ini dalam rangka membersihkan kotoran, menyiram anggota wudhu yang sebelah kanan, siram seluruh tubuh. Nah ini, saya lanjut aja. Nah nanti diiringkan ke kanan ke kiri, Bu ya. Ya. Kalau mandikan sebelah kanan, baru diiringkan kiri dulu. Baru nanti diiringkan kanan, guyur yang sebelah kiri. Sabun mandi ini ya semuanya, air kapur baru nanti yang terakhir untuk siraman yang terakhir. Kemudian handuk kain yang kering dihandui, setelah itu ditutup dengan kain kering. Sekali lagi, memandikan jenazah itu tidak boleh melundus, tetapi tetap tertutup. Untuk laki-laki dari pusat sampai ke dengkul, ke lutut. Untuk perempuan dari ini atas dada sampai ke mata kaki. Jadi tidak boleh lundusan dulu, tidak boleh. Bludus betul Pak? Kemarin masih bludus. Ya jangan. Kenapa? Itu kan aurat besar. Tidak boleh. Ngedus kok blundus. Gedang-gedang. Kain, itu kain. Jare boleh. Lalu bagaimana nek ngosoki ya tetap dikrogo. Ini dibuka, tangannya dimasukkan ketika nyabuni. Ya gitu. Nek yo ora suwe-suwe ngene. Enggak. Bahaya. Jadi mohon maaf, cukup tuh dong gedang biyen kaya mergo kudanan dong gedang. Dong jati malah. Koyo tempe lah yo jenengane wae. Masyaallah. Ya kain lah. Bagaimana? Oh gitu ya. Besok jangan diulang lagi. Pakai kain gitu ya. Sobekkan kafan aja sebagian kain kafan boleh. Ya, nanti dibuang besok kain begitu lagi gitu ya. Baik. Nah tidak ada aturan tempat secara khusus, maka tadi saya sampaikan mau dimandikan di kamar jenazah itu boleh, dimandikan di kamar mandi itu boleh. Tergantung kondisinya. Intinya adalah tertutup, tidak boleh terbuka. Kenapa begitu? Yang pertama ini, yang paling penting adalah untuk menjaga aib jenazah. Maka tidak boleh mandi terbuka, itu tidak boleh. Kenapa tutup pakai rono tadi itu, dalam rangka itu, dan petugasnya itu tidak boleh. Kok sembarangan? Ini jaga mulut. Untuk apa? Tidak boleh menyampaikan aib jenazah. Ayo lembok dewarso, ngerti ora? Aku ngedusi iki. Udele 8. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun tidak mungkin udele 8. Tapi tidak boleh menyampaikan aib itu. Tidak boleh. Kenapa harus dijaga aibnya? Dan petugas untuk memandikan jenazah tidak boleh sembarangan. Jaga ini. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ceritanya macam-macam. Burung tambah bumbu ya. Ibu-ibu ada bumbu ya wes. Tekan dindi macam-macam. Oh ngene. Wes pokoknya. Jos pokoknya. Kemudian yang kedua, dalam rangka menjaga aurat jenazah maka tertutup. Yang kedua, dalam mandikan juga tertutup. Tadi itu ada aturan bagaimana tertutup dari aurat besarnya. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan situasi kondisi. Artinya apa?
Kalau memandikan itu tidak harus kepalanya di utara, tidak harus. Mau di selatan, mau di barat, mau terserah. Kondisi saja. Gitu ya. Maka yang keempat, tidak ada keharusan di pangku. Gitu. Kalau dirasakan wonten ngajeng, di pangku itu kan mohon maaf. Berat loh kita itu mangku itu. Bayangkan saja sekarang mangku ini mohon maaf. Ketika ini kursi itu kan begini. Kan tidak mungkin ini kan harus lebih tinggi, tidak mungkin yang begini, kan harus gini, kan diganjel di sini. Kalau pakai kursi, kan susah, beratnya begini, ya kan? Bayangkan kalau begini berat, nuwun ngapunten jenazah, dengan cuili anu, kuwedengan walah, oh dibiong. Nah iya, makanya pentingnya tidak harus dipangku. Yang kedua, tadi itu ketika jenazah tadi itu memang benar-benar mohon maaf, ada penyakit yang menular, kan membahayakan semuanya. Maka bagusnya sekarang pakai stainless. Stainless nanti udah lekuk begini gitu ya. Kemudian di sini ada pelanggangan pun, nanti cukup panjenengan patus debok, paruh mawon gitu ya, letakkan di sini biar mudah air mengalir cepat. Nanti biar kepala itu agak lebih tinggi, ya, air mudah mengalir dan seterusnya. Nah ini pentingnya. Yang kadang-kadang kita itu apa namanya ya? Ya tadi itu. Oh, biasa nih ngono enggak gitu. Enggak ada lagi begitu. Namun bagaimana syariat diajarkan aturan yang sedemikian rupa agar semuanya apa? Menjaga kebaikan semuanya, terutama adalah menjaga kebaikan dari petugasnya. Jadi kalau memberikan jenazah dari tim kami itu, kenapa harus pakai handphone, pakai segala macam perlengkapan tadi itu untuk menjaga petugasnya. Dan baik yang mungkin menular kemudian HIV AIDS macam-macam itu kan macam-macam di tempat kita itu. Dan sudah harus proses seperti ini segera dimandikan, segera dikafani, segera dimasukkan di peti, tidak boleh dibuka, bahkan segera dikuburkan, tidak boleh menunggu lama-lama. Sampai seperti itu. Aturan yang begitu rigidnya itu pun kadang-kadang masih berat tidak. Setiap tahun harus cek kesehatan. Harus cek nanti apa namanya? Ini terjangkit penyakit atau enggak. Sampai seperti itu petugas kita itu. Nah, sekali lagi memberikan jenazah itu dalam rangka menjaga petugasnya, bukan menjaga jenazahnya. Ngerti lho? Nah, itu pentingnya di situ. Nah, ini. Jadi kalau bapak-bapak yang meninggal, maka yang mandikan itu seluruh laki-laki boleh semuanya. Anaknya, tetangganya, saudaranya, kerabatnya, semuanya boleh mandikan laki-laki. Ya, ditambah yang perempuan adalah istrinya. Istrinya papat, ya papat boleh itu sih. Mana? Istrinya 3 ya boleh, 2 boleh, 1 tidak mandikan ya udah apa-apa, orang tidak berani. Kadang memandikan malah ngeblak ya repot lah. Jadi tidak boleh. Dulu waktu di PK itu sering, Pak ini ngapunten, ini anaknya perempuan betul-betul dekat dengan bapaknya. Ini anak yang paling dicintai. Saya sampaikan, tidak boleh. Jadi syariat begitu. Ini anak paling dicintai satu-satunya, tidak boleh ikut memandikan. Begitu. Di sini ikut enggak, Pak? Halo? Hah? Rame-rame. Oh, alhamdulillah. Ya. Besok lagi tidak begitu. Tapi lagi walaupun tidak rame-rame Pak, laki-laki yang mandikan laki-laki. Yang boleh ikut mandikan istrinya saja. Semantan ugi sewalipun konsawalipun engkang sedo menika ibu-ibu, engkang ngedusi nggih ibu-ibu, sedanten ibu-ibu dari ponakannya, anaknya wedok, mbahnya atau siapa boleh memandikan, tapi sama ibu-ibu, perempuan. Yang laki-laki yang boleh memandikan adalah suaminya. Ini mantan suami tidak boleh. Mantan suami harus seng-seng. Tidak boleh. Ya, udah mantan masalahnya. Tidak boleh. Itu pentingnya. Wong tidak ada mantan mertua aja tidak boleh kok. Kan tidak ada mantan mertua. Itu pun tidak boleh kok mandikan. Mohon maaf ya. Walaupun mantan suami, mantan istri ada.
Namun mantan mertua ndak ada. Apa meneh mantan mertua lah kalau neng anaknya, ya putu, saya putu pak. Oh jangan salah, darah dagingnya panjenengan. Ndak ada mantan mertua itu ndak ada. Mantan suami masih ada, mantan istri masih ada, mantan mertua itu ndak ada. Itu masih ada keturunannya. Loh begitu, jangan salah. Tapi untuk memandikan seperti itu aturannya. Tidak boleh sembarangan, gitu ya. Nah, kalau jenazah berusia 7 tahun ke bawah, maka boleh memandikan suami, istri, laki-laki, perempuan boleh. 7 tahun ke bawah. Tapi kalau 7 tahun ke atas itu untuk anak-anak sekarang itu ada sudah mens, jadi agak susah. Maka untuk ukuran sekarang kurang lebih lah sekitar 7 tahun ke bawah lah. Kalau ke atas 8, 9 itu sekarang banyak kita temukan anak-anak sekarang sudah mens. Karena mungkin HP segala macam gitu ya. Itu sehingga kedewasaan itu gampangnya matanya karditan. Cepet dewasa. Gitu. Kemudian yang kedua, janin yang berusia di bawah 4 bulan tidak perlu dimandikan. Jadi kalau menstruam atau abortus gitu ya, itu kok di bawah 4 bulan tidak perlu dimandikan. Orang PKU didusi ora apa-apa dengan bayar. Tapi kami dari tim tidak perlu dimandikan. Tapi kan kadang keluarga kan ngerasanya nonton, tetap didusi Pak, ya sudah apa-apa wong jenengan sing bayar. Gitu. Jadi tetap kita layani, ya tetap kita layani. Lalu bagaimana? Nah, cukup digali lubang dan dikebumikan. Ya sudah cukup dipendem tok. Ana ngarepan boleh beri omah iso ning aja ya terus cetek diparani. Ya, kewan ya dipangan ya. Yang agak dalam, yang memungkinkan tidak bisa dibongkar oleh sesuatu yang kemudian menjadi ada apa namanya keburukan dari itu. Nah, dimandikan ya tidak apa-apa, monggo aja. Tetapi intinya aturan syariat seperti itu. Tetapi kemudian ada sekarang itu ibu-ibu yang hamil kemudian menstruam itu ada dulu saya pernah menemukan kurang lebih sekitar 90 hari ke atas. Belum nyampe 120 hari. Itu ternyata jenazahnya atau bayinya sudah berwujud. Kepalanya ada, tangannya sudah ada ini. Anggota lengkap tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan. Seperti jenazah biasa. Tapi kalau 120 hari yang belum berwujud ya tidak usah. Tapi kalau sudah berwujud lengkap itu tetap dimandikan. Apalagi 120 hari ke atas mau wujudnya kayak apa tetap dimandikan. Contohnya begitu. Karena sudah apa? Ditiupkan ruh di. Ya ini. Jika jenazah menggunakan gigi palsu terbuat dari emas, hendaknya dibiarkan saja. Gigi palsu itu kan sekarang tanaman ada kan, ada tanam gitu, susah untuk diambil. Sehingga apa? Ya udah dibiarkan saja walaupun mah orang yang golek tang. Oh malah golek tang ungkau disimpan kantongnya ya enggak boleh. Dibiarkan saja. Kan dulu ada, sekarang dulu kan pada Latina ya. Zaman dulu, sekarang enggak. Sekarang gigi sekarang sudah seperti biasa. Warnanya mirip dengan gigi kita. Jadi itulah memang orang yang paling jujur yaitu masang gigi palsu. Walaupun palsu tetap jujur ya nih. Orang yang gigi asli malah dipasang. Nah ini kuburannya. Ada yang model diringkang ke kanan. Ada yang model ini tengah. Nanti dimasukkan di tengah kemudian ditutup. Kalau yang pertama tadi miring ya, tutupnya miring, papannya miring. Nah ini kalau ini lurus, ketika jenazah dimasukkan begini, tutupnya di atasnya. Ini yang tengah dilubangi. Nah yang ini model Klaten dan mungkin sebagian sini yang dikuburkan bersama dengan peti jenazah. Dan sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ada ya, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Biar tidak bau,
mengurangi bau. Yang kedua, kesep. Ya. Kalau kita perhatikan kadang-kadang kan ada sebagian yang mohon maaf jenazah itu baunya agak bacin gitu ya. Menggunakan daun kelor atau daun bidara itu baunya biar untuk menyerap itu. Sehingga tidak atau mengurangi bau tadi itu. Bahkan kalau di desa-desa mohon maaf kadang-kadang selesai mandikan kasih di dipan bawanya kayak kopi. Ya kan? Kayak kopi. Ini rasa dokoi terus kok gula barang. Begitu. Dalam rangka untuk itu menyerap bau. Ada yang lain? J. J. Betul. Betul. 2 dengan tambah kerudung tambah baju kurung tambah jadi 5. Oke, pembungkusnya. 3. 3 tambah 3 berapa, Bu? 3 tambah 3? Ganjil enggak? Oh iya. Mudah, Bu ya? Ganjil. Jangan ditambah, tambah mubadir. 2 sudah cukup. Kain kafan penutup itu 2 lembar, tambah kerudung, baju kurung, penutup. Ini basan tadi sudah cukup. Betul. Alhamdulillah, sekarang ada menghadirkan saya panjenengan biar paham. Iya. Dan itu banyak kita temukan. Kenapa saya sampaikan tidak hanya di sini, semua tempat saya sampaikan dan kebanyakan begitu. Ngerti nih penutupnya telui ganjil. Padahal tambah kerudung, tambah penutup ini tambahnya 6. Pas itu ganjil. Mohon maaf ya, jadi begitu syariatnya. Termasuk bapak-bapak, dulu pernah dari tim itu nganggo baju kurung. Ya kayak ibu baju kurung. Saya sampaikan, cukup 3 lembar saja. Lah pesan yang ngono, wong pesan wis mati am yo ben. Wong pesan wis mati kan ndak mungkin dilakoni ndak sesuai syariat ndak kan gitu. Bahkan yang masya Allah dulu saya waktu memandikan jenazahnya perempuan, gitu ya, minta dimandikan di rumah sakit, bahkan mohon maaf, bajunya untuk dipesankan sama suaminya dipakaikan. Karena istrinya itu bercadar, bajunya hitam-hitam, pakai cadar, bajunya pakai itu jubah panjang itu. Suami ini itu mengkel, Pak mohon maaf, ini pesan dari istri. Apa namanya itu? Wasiat. Bahasanya itu kan ini wasiat dari almarhum istri saya. Minta untuk dipakaikan bajunya, kerudungnya dan cadarnya. Mohon maaf Mas, selama ini saya belum menemukan hadisnya. Nek panjenengan menemukan hadisnya silahkan dipakaikan, saya bilang gitu. Terus pokoknya Pak, pokoknya ya sangat itu. Mungkin pokoknya itu angel banget. Akhirnya pun ngaten mawon Mas. Ini tim kami memandikan, selesai mandikan, saya siapkan kain kafannya, bajune manggoke piyambak. Nek dosa tanggungan dhewe, saya bilang gitu. Begitu saya, sampai apa aturan kok. Masa dari bajunya ini kerudungnya dipakaikan, cadarnya dipakaikan, sampai baju itu kabeh tinggok gitu. Dari suaminya tadi itu, ya saya karemu, saya bilang gitu. Ya monggo kemawon, panjenengan yang tanggung jawab ya Mbak. Jadi begitu, aturan di dalam syariat itu paten tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh tambah, kecuali kondisi darurat. Contoh, kepalanya hilang. Nah, ketemu kok tak goleki. Kan tidak mungkin gitu. Yang kedua, mungkin mohon maaf, kepalanya bocor terus, Pak. Keluar darah terus-menerus. Maka saya buntel pakai plastik, saya tali kenceng. Kalau enggak ini kita buntel pakai underpad itu, ya nanti tidak keluar darahnya. Dalam rangka apa? Hanya untuk menjaga kain kafannya tidak kotor. Itu aja tujuannya. Nah, saya kan dilewer kabeh darah kayak apa? Seperti mohon maaf yang HD hemodialisa itu kadang-kadang dia ada ini ya, alat untuk memasukkan ini. Kadang-kadang juga masih keluar darahnya. Sehingga bagaimana menutup ini ditutup pakai apa namanya? Kayak
plaster itu, yang bening itu, dalam rangka menjaga ini biar tidak keluar darahnya. Walaupun nanti kalau ditekan betul, ditunggu berapa saat juga sudah bisa. Maten. Terus Mbak? Sudah? Mohon dijelaskan untuk salah wudhu. Baik. Sekali lagi saya sampaikan di depan. Memandikan jenazah itu dimulai dari sebelah kanan anggota wudhunya, bukan diwudoni. Tetapi menawi panjenengan diwudoni ya monggo saja. Wudhu ya otomatis kan mungkin dari tangannya dulu. Kali ya seperti kita memudoni kan, tidak mungkin wudhu sendiri. Ya tangannya dulu dibersihkan, disela-selai. Iya diwudoni. Maka sekali lagi diwudoni itu memang saya belum menemukan hadisnya. Tetapi syaratnya dalam memandikan itu dimulai bahasanya, dimulai atau disiram, dimulai dari sebelah kanan anggota wudhunya. Memang sedikit berbeda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah kan wudhu dulu, baru mandi, gitu kan? Tetapi kalau untuk jenazah tidak seperti itu. Tetapi kalau memang harus seperti itu, ya monggo saja. Yang niatnya memudoni. Makanya tadi itu saya sampaikan, nek wudhu terus niati biar terus ada. Itu loh. Jadi kita itu menggunakan logika. Yang kedua memang sesuai dengan syariat. Begitu. Enggak Bu? Melanjutkan yang tadi untuk semuanya perempuan itu saya pernah melihat itu ditambahkan mukenanya itu yang dari kain makau itu diikut untuk membungkus. Sangat berbeda. Tetapi jumlahnya berapa nanti? Ya kurang tahu, saya masih lihat dari kejauhan. Mukena untuk sholat itu dipesertakan gitu? Ya. Ya yang tadi yang satu badan itu kan yang potongan itu. Betul. Iya. Dikatut gitu. Iya. Maka tadi saya ceritakan di depan ada jenazah yang meninggal di PKU, kemudian suaminya padahal udah pesen wasiat kan sama suaminya, ya so mati kelambiku enggak no. Tetapi kan tidak sesuai dengan syariat masalahnya itu. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada kain kafan, kemudian kerukuh kena disertakan sebagai pengganti baju kurung, monggo. Memang tidak ada kain gitu ya, adanya kain mukena sebagai pengganti baju kurung ya silahkan. Tapi kan jumlahnya harus ya. Iya ganjil harus 5 itu. Ya bahkan mohon maaf bapak-bapak yang punya kain ikhram, kadang-kadang minta ya dibungkus pakai menggunakan kain ikhram. Kalau saya sering di PKU itu minta begitu, saya sampaikan daripada gur tangguh bungkus jenazah, minggu gur dipendem kan yang manfaatnya, gitu? Ya mending kain ikhramnya itu silakan dicuci bagus kemudian diwakafkan. Biar untuk pelatihan anak-anak kita itu. Gitu loh. Sehingga ada manfaat yang bagus, dapat nilai bahkan ganjarannya teko jenazah ya ngono loh. Kan kita itu kan ada loh. Wes pokoknya ini bagus ini kan ini. Dulu untuk ini halal. Itu kan itu aja. Kan gitu. Justru kita mencari itu yang lebih manfaatnya ada, bahkan pahalanya mengalir, kira-kira begitu. Begitu. Ada yang lain? Tanya Pak. Yeah. Itu saya pembentuknya 3 sama yang itu 4. Gimana? Dan terakhir yang saya alami. Pembentuknya 3? Pertamanya pembentuknya 3. 4, 5, 6. Penutup aurat tidak bisa dihitung. Maka dadinya kan 6. Iya, penutup auratnya tidak bisa dihitung. Penutup aurat dihitung. Itu bukan baju. Gitu ya. Jadi dikurangi saja Bu, sekali lagi cukup 2 lembar sudah cukup. Iya 2 lembar. Kenapa begitu? Kepala kan sudah tertutup kan? Sudah tertutup. Ini baju kurung sudah menjadikan tutup sehingga tidak semerawang kan gitu. Jadi kan kafannya tidak kelihatan dari luar itu tidak tembus lah. Dengan baju kurung, baju jilbab yang atas, kemudian baju kemben atau baju basahan itu kan sudah ada masalah. Gitu ya. Ada yang lain? Ya.
Ya. Mengenai jenazah yang mungkin berpenyakit, penyakitnya itu adalah karena pernah ada pengalaman seperti itu. Aku tidak berani untuk membersihkan lukanya itu. ya, gimana caranya Tetap dibersihkan Bu, walaupun sebisanya. Kemudian sebersihnya menurut kita. Kadang-kadang kan luka kan dalam masih ada darahnya segala macam Bu ya. Nanti kalau pakai air mengalir kan ya dialirkan di situ dulu pertama dibersihkan itu. Sebisanya. Pelan-pelan memang pelan-pelan. Karena jenazah itu kan masih merasakan sakitnya ya. Pelan-pelan saja sampai semaksimal bersih menurut kita tadi itu. Ya kira-kira bersih lah kira-kira gitu. Nah setelah itu kemudian nanti ketika selesai memandikan, kadang-kadang masih keluar ya, masih kotor gitu ya. Maka nanti mungkin dikasih kapas Bu ya, kapas dimasukkan di lukanya tadi itu, atau underpad itu dibungkuskan di lukanya tadi itu biar nanti atau mungkin kain dimasukkan di lubang tadi itu, kata lubang dimasukkan di situ kainnya untuk menyerap kotorannya atau menyerap darahnya tadi itu biar tidak keluar, baru ditutup underpad. Kalau masih tidak mungkin kan ya plastik semuanya Bu. Dulu pernah ada pasien di PKU itu sekujur tubuhnya rusak semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rusak semuanya Bu. Luka kayak jenis gatal tapi yang sudah keluar nanah semuanya. Dari kepala sampai bawah. Kami dari tim juga susah mau memandikan seperti itu. Akhirnya dimandikan semaksimal mungkin, kemudian ditutup plastik dari ujung kaki, kepala sampai ujung kaki, baru dikafani. Nah, gimana susah? Memang jarang sekali ya, tapi ini kan boleh jadi suatu ketika kita menemukan. Kemudian yang kedua, mungkin posisi jenazah yang mohon maaf, ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak yang sudah sepuh itu kadang orang tua kita, kadang kakinya tidak lurus, bengkok terus gitu ya. Itu pakai minyak apa ya sekarang itu? Mungkin minyak zaitun atau apa namanya itu? Ada sebagian pakai spiritus, ada sebagian pakai apa namanya itu? Cuka. Ini digiyar-giyarkan begitu. Taruh di yang pelan-pelan, tapi ini lurusan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Belum bisa ya lagi sampai ya sabar memang pelan-pelan untuk meluruskan. Kalau tidak memungkinkan ya sudah dikafani sesuai dengan kondisinya. Emang ya seperti itu. Baik, lagi? Ya. Secukupnya saja. Hidung ini dua, kemudian mulut, dan belakang telinga. Kemudian nanti kapasnya diletakkan di tempat-tempat lipatan-lipatan. Wajah nanti dicoba. Walaupun nanti ketika dibuka kan ya monggo aja, tapi tetap kasih. Kadang-kadang kan mulutnya tetap keluar, walaupun disumpelin atau oke, tapi harus juga ya, tetap pakai yang atas. Kemudian belakang, kemudian dilipat-lipatan, mungkin mohon maaf di bawah lutut ketika dibaringkan macam-macam itu. Ini di jari-jarinya, lipatan-lipatan, sini, sini. Ya. Hari ini ada praktek boleh dengan manusianya. Loh iya, dengan praktek pakai boneka kangelan Bu. Nah, ada orangnya nanti ada tim yang siap. Kalau enggak ada ketua tamir lah. Nek mau kesoliannya kan mungkin, nek ketua tamirnya kudu siap kok. Baik, cukup? Kita praktek. Oh iya. Tadi kan ada saat memandikan itu kalau laki-laki ya, semua laki-laki ditambah. Betul. Kemudian untuk perempuan tambah suaminya. Kemudian kita kan kadang-kadang kalau jenazah laki-laki kita ngangkatnya enak ya, semua betul. Tapi untuk jenazah perempuan apa harus diangkat? Perempuan juga gitu ya. Tidak harus.
boleh laki-laki, tetapi tertutup rapat. Nah itulah, maka tertutup rapat, nanti pakai kain yang besar. Kalau tidak ada ya silakan dibelikan. Kalau kurang lebar ya silakan dijahit, terserahlah. Terserah panjenengan caranya. Tapi tertutup rapat betul sampai di bawahnya sehingga mengangkat itu tidak menyentuh atau tidak terbuka. Memang caranya begitu. Ya. Sehingga nanti mohon maaf setelah ibu mandikan, gitu ya, dipastikan ketika nanti yang ngangkat bapak sudah tertutup semuanya. Ngerti? Gitu ya. Memang ya kan ribet pak. Ini ribetnya ya itu syariat ya gimana lagi? Ya, ribet ya tetap ada syariat. Tetapi di dalam hal seperti itu, kalau seandainya tersingkap, ya karena tanpa sengaja ya tidak apa-apa. Ya, dimaafkan kira-kira begitu ya. Karena yang tidak sengaja kok gimana lagi? Itu ya. Cukup? Ya, kita praktek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.